Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, pada kali ini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan, nama saya Nurul Adi Jatmiko, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri Bunton 1, Kabupaten Cilacap. Dengan fasilitator Bapak Nofrizal dan pengajar praktek Ibu Deni Andrianingsih. Segitiga restitusi adalah sebuah strategi pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke jalur yang positif. Tahapan segitiga restitusi yaitu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan pertama, menstabilkan identitas itu adalah langkah awal menstabilkan identitas siswa. Saat ini, siswa berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar yang perlu dipahami oleh guru. Guru harus menenangkan siswa dan mencari solusi untuk permasalahannya. Hal ini membantu siswa merasa dipahami dan tidak terusir dari komunitas sekolah. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah identitas siswa stabil, guru harus melakukan validasi tindakan yang salah. Ini berarti memahami alasan di balik kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Guru harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut, sehingga siswa merasa dipahami dan tidak hanya ditegur. Tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan siswa. Guru harus membantu siswa untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Guru dapat menggunakan kalimat seperti, "Saya pernah melakukan hal yang sama denganmu," untuk membuat siswa merasa lebih nyaman dan terhubung dengan guru. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Kemarin Pak Guru perhatikan Mas Wildan melakukan sesuatu hal yang menurut Pak Guru tidak cantik. Kira-kira apa yang dilakukan Mas Wildan kemarin? Bermain di kelas. Saat pelajaran ya. Nah, kira-kira menurut Mas Wildan itu bermanfaat, baik atau tidak ya? Tidak. Kenapa? Karena melanggar kesepakatan kelas. Betul. Selain melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan teman-teman sekelas, itu nanti Mas Wildan kira-kira kalau misalkan Pak Guru sudah menjelaskan, Mas Wildan bermain sendiri dengan teman, Mas Wildan mendapatkan ilmu yang Pak Guru sampaikan atau tidak ya? Itu menurut Mas Wildan baik atau enggak? Nanti kalau misalkan Mas Wildan menjelaskan, Mas Wildan bermain sendiri, itu nanti Mas Wildan sendiri yang akan uji ya, karena nanti tidak akan mendapatkan ilmu yang Pak Guru sampaikan ya. Nah, terus menurut Mas Wildan sebaiknya apa yang dilakukan untuk memperbaiki? Ya, betul sekali. Sebaiknya kita mendengarkan saat pelajaran dan kita bermain di kelas ya. Selain nanti Mas Wildan sendiri yang uji, nanti teman-temannya juga ya dengan caranya Mas Wildan seperti itu ya. Jadi mulai besok belajar untuk lebih mentaati atau menjalankan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama ya. Seperti itu ya Mas Wildan ya. Terima kasih. Dan silakan kembali ke tempat duduknya lagi. Mbak Nisa, aku ingin berbicara sebentar ya. Kira-kira Mbak Nisa tahu tidak kenapa Pak Guru ingin berbicara dengan Mbak Nisa? Tahu kenapa? Karena merupakan teman kenapa Mbak Nisa bangga itu? Temannya menyontek. Menurut Mbak Nisa, kalau menyontek itu hal bagus tidak ya? Tidak. Terus kalau korban teman kertasnya bagus tidak?
sosialisasi sama Mbak Mesya tidak menyontek. Nah, begini Mbak Mesya, menyontek itu memang bukan hal yang baik, ya. Untuk yang Mbak Mesya lakukan pun itu bukan merupakan hal yang baik, ya, seperti itu. Jadi Mbak Mesya perlu untuk yang namanya belajar untuk bersabar dan mengatur emosi Mbak Mesya, ya. Memang kita sudah berusaha menasihati teman yang tetap menyontek, tapi ya bukan berarti Mbak Mesya langsung merobek kertas jawabannya, ya, karena belum tentu semua jawabannya itu hasil dari menyontek ke Mbak Mesya sendiri, ya. Mungkin ada jawabannya sendiri, ya, seperti itu yang hasil belajarnya, seperti itu, ya. Terus berarti sekarang Mbak Mesya sudah tahu ya kalau kesalahannya Mbak Mesya. Iya, itu bukan hal yang baik, ya, seperti itu. Sebaiknya kalau misalkan ada teman yang seperti itu dinasihati saja, ya. Kalau misalnya masih tetap berusaha untuk mendetek, Mbak Mesya bagaimana usahanya untuk agar tidak dicontoh oleh teman, tidak usah merobek buku punya teman, ya. Bisa saja Mbak Mesya tutupi jawabannya seperti itu, ya, karena memang menyontek itu memang bukan hal yang bagus, seperti itu, ya. Nah, untuk kedepannya, berarti apa yang harus Mbak Mesya lakukan jika dari itu terjadi lagi? Bilang ya, kalau misalkan hal itu terjadi lagi, Mbak Mesya tetap menasihati temannya, terus Mbak Mesya berusaha agar jawaban Mbak Mesya itu tidak dapat dicontek oleh teman, ya. Dan cara bagaimana? Ditutupi atau bagaimana, seperti itu, ya. Dan Mbak Mesya itu harus lebih sabar lagi, ya. Jadi tidak boleh merobek kertas teman, ya, seperti itu, ya. Bisa kira-kira. Mbak Mesya kalau merobek teman itu melanggar apa? Melanggar kesepakatan kelas kita tidak ya? Iya, betul ya. Saling saling menghormati, saling menghargai dan saling menyayangi. Ya, dalam menyayangi kalau di saat ulangan itu memang kita tidak boleh memberikan contekan. Kenapa? Karena untuk ulangan tersebut itu nilainya nanti akan sebagai tolak ukur Pak Guru, sebagai sejauh mana teman kita atau Mbak Mesya dan teman-teman yang lain itu sudah menguasai materinya atau belum. Seperti itu. Jadi itu untuk acuan Pak Guru, seperti itu, ya. Seperti itu, ya. Jadi untuk kedepannya aku harap Mbak Mesya belajar lagi untuk mentaati kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama dulu di waktu awal masuk ke sekolah, ya, seperti itu. Karena yang membuat kesepakatan kelas siapa ya? Semua siswa kelas, yang betul, ya. Pak Guru hanya membantu. Kesepakatan kelasnya itu dibuat oleh semua siswa kelas 3, seperti itu, ya. Mbak Mesya berusaha untuk memahami kelas bersama di saling menghormati dan saling menghargai, seperti itu, ya. Paham Mbak Mesya? Oke, semangat ya. Oke, terima kasih Mbak Mesya. Silakan kembali tempat duduknya. Ya, demikian atas presentasi yang dapat saya sampaikan. Dari saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.